memang saya pengen tinggal di luar negeri itu memang sudah sejak lama saya pikirkan. Tapi saya balik lagi, kalau saya pindah ke luar negeri, saya nggak mau jadi gembel di negeri orang. Jadi makanya besok tuh saya pergi karena saya ingin memastikan saya akan tinggal di mana. Target aku memang 2024 ini kita akan diundang di salah satu department store di Paris untuk bisa membuka pop-up store di sana. Jadi kita insya Allah juga kita bisa ada fashion show di sana gitu. Jadi bagaimana caranya goes global ya, kita harus memang mencari teman baru di sana, mencari lingkungan baru. Jadi memang itu harus aku lakuin. Kalau aku full tinggal di Indonesia, untuk mengarah ke sana tuh memang sedikit lebih sulit gitu. Lagi pula saya tanya sama teman-teman brand, aku kalau tinggal di luar kalian sanggup nggak? Sanggup Kak Igun, ya udah aku pergi gitu. Jadi tim kreatif itu kan bisa dari mana aja gitu. Selama saya masih bisa ngoceh pakai video call, pakai voice note itu bisa gitu kan. Ya insya Allah, yang namanya sementara ya tunggu aja. Kalau nggak betah ya pulang lagi gitu kan. Kayaknya sih bakal bolak-balik karena ada stasiun TV juga meminta aku ada syutingan malam. Ya jadi aku pengen ya mencoba peruntungan lah gitu kan. Yang namanya mencoba peruntungan kan kita belum tahu ya berhasil atau enggak. Tapi ya dicoba dulu aja insya Allah. Dia lagi ngambek sama aku nih, lagi marah-marah aku karena aku cerita sama dia bahwa aku mau keluar, dia marah lah pokoknya. Aku dari tadi aku Bun doain ya, nggak dibalas juga sama dia. Marah karena soal yang ya karena aku mau ninggalin Indonesia gitu. Saya doain aja. Saya kan tidak, karena kan dia pergi bukan untuk tidak kembali. Dia kan pergi juga untuk membawa nama bangsa begitu besar. Karena bagaimanapun juga Ivan Gunawan seperti kemarin dia pergi ke Paris, ya kan, dia kan selalu membawa nama Indonesia. Jadi kalau misalnya dia mau berangkat, dia mau 1 tahun, dia mau 2 tahun atau 3 tahun, dia kan ujung-ujungnya kembalinya buat kita. Dan yang dia akan berikan kabar berita begitu besar juga karena anak Indonesia gitu. Jadi ya nggak apa-apa, jadi nggak sedih lah. Karena siapa tahu dari situ itu akan membuka mata dunia buat perdagangan kita bisa ke sana, yang dari sana bisa ke sini gitu kan. Apalagi kalau nama desainer Indonesia bisa ada berkumandang di Eropa atau di Amerika. Nah, kita doain aja yang terbaik supaya dia bisa membawa harum nama bangsa. Polemik apapun sebenarnya bisa diselesaikan dengan indah kalau dua-duanya menurunkan pride-nya, harga dirinya, egonya. Apa yang harus dilakukan oleh public figure tersebut? Bertemu saja, jelaskan semuanya secara komprehensif. Apa sih masalahnya? Di sana akan ada adu argumentasi. Public figure A mengatakan Anda sudah melakukan upaya pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoax. Yang ini mengatakan tidak. Karena apa? Karena saya disuruh oleh Anda untuk melakukan sebuah investigasi terkait dengan pasangan dari public figure A tersebut. Jelaskan dengan alat bukti. Bila tidak terbukti adanya request atau permohonan dari A ke B untuk melakukan investigasi pasangannya di Bali. Tiba-tiba B memunculkan di sosial media, tiba-tiba B masukin di sosmed secara masif. Apakah A boleh menuntut? Oh boleh. Pasal yang akan dilaporkan oleh public figure A itu ada 2 undang-undang. Yang pertama KUHP, yang kedua undang-undang yang lex spesialis. Lex generalis tadi KUHP adalah pasal 310, 311. Lex spesialisnya adalah undang-undang ITE. Ada 2 undang-undang ITE pasal yang bisa masuk. Pasal 27 ayat 3. Junto pasal 545 ayat 2 terkait dengan pencemaran nama baik, dan atau pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancaman hukuman 27 ayat 3, pasal 27 ayat 3 itu adalah 4 tahun sekarang. Tapi kalau penyebaran berita hoax di pasal 28 itu di atas 5 tahun. Saudara Indah ini seolah-olah
seolah-olah menyudutkan atau mendiskreditkan daripada saudari Dewi Persik. Sebenarnya permasalahan ini sudah tidak ada dari ketika saya pulang dari Bali itu. Selesai saya melihat laki-laki itu, oknum itu bersama perempuan lain. Kenapa ini saya ketika dia live selalu maki-maki saya, kata-katain saya. Tapi yang saya sayangkan adalah setiap dia live, dia kata-katain saya. Ketika dia live, mungkin ada netizen yang bicara tentang laki-laki itu. Katanya laki-laki itu selingkuh, dia ngamuk. Akhirnya dia ngata-ngatain saya dengan lantang, dengan kata-kata, Indasari itu hoak, Indasari itu bohong, Indasari itu menyebar fitnah. Sakit banget saya rasanya. Kenapa dia selalu nyebut-nyebut nama saya? Dan dia selalu kata-katain saya di setiap live-nya dia. Padahal di sini salah saya apa? Saya tidak melakukan kesalahan. Enggak, pokoknya aku mau bersumpah, Bang. Enggak, aku mau bersumpah. Aku berani bersumpah demi Al-Quran, demi Allah, demi apapun. Aku berani. Aku, Bang, kalau misalkan sumpah pocong pun sekarang aku berani, Bang. Selama aku benar di jalan Allah, aku tidak akan takut. Hanya manusia-manusia yang dengki, dia akan mencari cara gimana caranya supaya Dewi Persik jatuh. Dia Sherlock lokasi. Dia Sherlock lokasi, saya tanya, Sherlocknya dari mana? Kenapa dia bisa tahu Sherlock? Karena dia sudah 2 bulan tidak komunikasi dengan oknum tersebut. Dia bilang, ini apa namanya, Kak? Cek posisi terakhir. Cek posisi itu boleh nggak sih sebenarnya? Pakai alat polisi, nggak boleh. Ya. Nggak boleh sembarangan. Nanti saya bahas soal hukum. Ya. Cek posisi terakhir aja lah bilangnya tuh. Ya, dia selalu cek posisi. Sampai dia bilang begini loh, bisa Kak kalau kita nyuruh orang 3 bulan terakhir juga ketahuan kok dia ada di mana. Ini menurut kami sudah sangat hebat gitu, karena ini tidak boleh sembarangan didapat ya, bukan gitu ya Pak Jenderal ya? Betul. Karena ini tidak boleh sembarangan didapat. Cek lokasi itu hanya polisian yang punya institusi tertentu yang memiliki. Ini kita bisa buktikan gitu. Dari mana juga dia dapat ini cek pos ini? Ini nggak boleh nih. Dalam cek pos ini hanya ada 2 yang setahu saya memiliki alat ini. Dari Serse, Polri, dan BIN. Serse pun tidak sembarangan bisa cek pos ya Bang ya? Iya. Itu Serse itu mencek pos itu harus ada dugaan tindak pidana. Harus sudah menaik tersangka, baru dia mau cari ke orang, di mana baru boleh cek pos. Nah, ini saudara D ini bisa mendapatkan cek pos ini dari mana kita harus cari tahu juga. Karena ini sangat berbahaya kalau sampai ada oknum-oknum dari Polri ataupun BIN yang menggunakan alat negara untuk kepentingan pribadi seseorang, di mana ini pun juga melanggar Undang-Undang ITE di pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, pasal 30 ayat 2 yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam pasal 46 itu pidananya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 30 ayat 2 dipidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Namun apa yang terjadi sebaliknya menimpa daripada Indasari. Setelah sampai di Jakarta ternyata berbalik bahwa seolah-olah Indasari yang membuat peristiwa itu semakin keruh. Bahwa peristiwa yang terjadi yang disaksikan langsung oleh Indasari ini itu semuanya tidak betul. Berarti semua itu hanya rekayasa, kira-kira gitu. Jadi untuk membuktikan ini ada semuanya. Untuk itulah pada kesempatan malam hari ini kami sebagai kuasa hukumnya dengan rekan-rekan saya semua, sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita harapkan supaya permohonan maaf yang bersangkutan. Permohonan maaf yang bersangkutan bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu bukan hoak, tetapi peristiwa itu adalah betul-betul nyata fakta. Nah, namun apabila permintaan kita bahwa yang bersangkutan memohon permintaan maaf kepada kita tidak diindahkan, bahkan melakukan upaya lain, kita akan somasi dia. Gue nggak takut gue gini. Menjaga silaturahmi itu lebih mahal daripada mencari masalah. Saling memaafkan, ya. Dijelaskan saja, apalagi kan dua-duanya sudah sama-sama dewasa,
Apalagi kita kenal mereka itu bestie, ya, kemana-mana bersama, ya kan, seperti kakak adik, ya kan. Jadi janganlah berantem, janganlah ribut gitu. Ini kan sangat tidak baik ya dicontoh atau jadi tontonan publik. Apalagi Dewi Persik ini kan, dia penyanyi dangdut senior yang sangat terkenal di Indonesia gitu. Jadi kalau ribut-ribut kayak gini sayang banget ya. Jadi ya kalau bisa diperkecil permasalahannya, panggil perempuan yang dia anggap sebagai musuhnya, dipanggil lah baik-baik. Jadi kita harus ingat baiknya. Kalau kita berantem sama orang tuh ingat masa-masa dulunya bagaimana, masa-masa bahagianya bagaimana. Ya panggil, duduk bareng gitu ya kan. Kita harus mencontoh, jadi contoh. Kita harus jadi artis yang dicontoh oleh masyarakat. Sebagai public figure dia kan harus mencontoh yang baik ya gitu. Kalau memang kita ada masalah ya selesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang diri kita salah ya kita mengakui kesalahan kita. Kalau kita benar ya kita jangan sombong gitu. Jadi sayang ya ini akhirnya akan merugikan kalau menurut saya gitu. Akan merugikan kalau tidak buru-buru diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Karena ya itulah saya bilang bahwa jangan pernah ribut, jangan pernah berantem, jangan pernah yang namanya menjadi contoh yang tidak baik oleh masyarakat. Sebenarnya kan kita orang luar ya, orang luar kan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka berdua. Makanya kita sebagai orang luar ini jangan ngambil kesimpulan sendiri. Kan kita nggak tahu versi aslinya bagaimana, siapa yang benar, siapa yang salah. Kan kita nggak tahu kan. Harus kita teliti dulu dari masing-masing manusianya gitu ya. Jadi kita nggak tahu kan yang benar siapa gitu, makanya kita lebih baik kita cari jalan tengah. Sudahlah berdamai. Damai itu sangat menyenangkan, ya kan? Ya nggak. Jadi jangan membuat tontonan yang tidak baik. Jadi saya bilang tadi, DP ini artis besar, fansnya banyak, ya kan? Terus juga sayang selama ini meniti karir, udah susah-susah ya kan, hanya gara-gara ya ribut seperti ini. Panggil aja anaknya gitu, diselesaikan secara baik-baik seperti itu ya. Kan nanti bisa jadi contoh ke masyarakat kan, akan bagus. Wah ya si DP kalau ada masalah dia senang banget menyelesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Jadi saran saya seperti itu ya. Jadi kalau untuk mengakui siapa yang benar siapa yang salah kan yang tahu mereka berdua gitu. Kita sebagai orang luar kan nggak tahu apa-apa ya kan ya, makanya karena kita nggak tahu apa-apa kita damaikan mereka. Kalau saya misalkan gini, saya ada selek sama orang gitu, ya udah saya maafkan ya kan. Kayak kasus asisten saya, dia udah ngecewain saya kan, dia pakai narkoba sebagai pemakai. Tapi apakah saya marah? Saya marah. Tapi apakah saya dendam? Tidak. Jadilah contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ini udah banyak persoalan. Jangan ditambah lagi hal-hal yang sifatnya pribadi. Ini kan masalah pribadi, bukan masalah negara. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.